Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehingga Allah masih memudahkan kita untuk banyak sekali melakukan kegiatan, salah satunya dengan thalabul ilmi. Salawat beriringkan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah dengan izin Allah, alhamdulillah sampai sekarang ini umat Islam masih bisa merasakan indahnya beragama Islam dengan menjalankan syariat sesuai yang diajarkan oleh beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan Ustadz Irfan Ashari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah berfaham. Beliau ini adalah seorang Ustadz lulusan Madinah, Masya Allah. Alhamdulillah kita kedatangan beliau di sini. Baik Ustadz, langsung saja. Ada seseorang ketika melihat teman atau saudaranya mendapatkan suatu kenikmatan, mendapatkan satu karunia, mereka ini merasakan seperti dia itu tidak ingin orang itu mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi gini Ustadz, apa itu hasad dan apa bahayanya hasad dan cara menanggulangi agar kita tidak terkena hasad tersebut? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hasad itu bahasa Arab ya sebenarnya. Kalau kita Indonesia kan kira-kira apa? Dengki gitu, iri mungkin. Ya, hasad itu kan kalau dalam bahasa Arab kan itu kan jadi keinginan seseorang agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hangus, binasa, dan mengingat nikmat itu harusnya dia. Ini benar-benar nih, ada orang lain mendapatkan kenikmatan, panas gitu. Lah itu ada tanda-tandanya kan. Kalau hati udah merasa panas, terus sempit, gak enak, lah itu udah tanda-tanda mulai masuk ini virus ini, penyakit ini. Nah itu tentunya bahayanya sangat banyak ya. Kayak kalau kita lihat di sekeliling atau di mana gitu, ada orang saudaranya sendiri dibunuh. Ya karena melihat saudaranya kaya, gara-gara itu tadi Hasad itu tadi. tuh. Kadang di kantor, di sekolahan gitu. Bahkan yang parah ini kalau biasanya di daerah dimanapun itu, karena hasad ada orang mungkin buka usaha, ya kan, wah rame, dia merasa tersaingi, wah itu udah mulai panas hati, udah ini. Ya. Ketika hasad nih udah mulai menumpuk, hati udah panas, udah nggak enak, pengen itu gimana caranya bisa binasa itu. Parahnya itu tak jarang kita temui orangnya itu malah pergi ke dukun. La ilaha illallah. Digadaikan itu agama. Ke dukun, ke ahli sihir. Nanti dikasih syaratnya harus begini, harus nyembelih ini, harus itu untuk jin dan lain. Kan itu kan dijual itu agama. Hanya karena hasad tadi. Wah, gimana caranya ini? Tokonya supaya dihalangi, supaya ketutup. Jadi orang kalau lewat gitu kelihatannya tokonya tutup, padahal buka. Si jampe-jampe gitu. Ya itu kan kabar-kabar di desa, bahkan di kota sendiri kadang ada gitu. Gimana caranya yang punya toko ini sakit? Wah, ditaruhlah itu, kalau istilah orang sekarang takir. Pernah dengar takir itu kayak ya bungkusan macam-macam sih, ada yang dari daun pisang, di dalamnya ada macam-macam. Yang paling parah itu katanya sampai telur atau apa biar pecah. Santet mungkin. Iya, seperti itu. Bahkan yang paling parah pakai tanah kuburan. Nah, itu tentunya kan keburukan banget itu. Udah ke dukun, itu nanti belum syarat-syaratnya mengandung syirik.
membahayakan orang lain. Hasad itu gitu. kan double semuanya itu ya. Gara-garanya satu itu tadi. Hasad. Satu penyakit dalam hati itu tadi, hasad, akhirnya melebar semuanya. Makanya Rasulullah enggak benar-benar mewanti, iyyakum wal hasad, hindarilah ya, tinggalkan itu hasad. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Dia melahap seluruh kebaikan. Kelihatannya orang baik karena hasad, akhirnya kebaikan itu hilang dari dirinya, itu tadi double keburukannya, ya kan? Kama takulun narul hatab, sebagaimana api, ya kan, taruh di tumpukan jerami, tumpukan kayu bakar, kasih api, hangus. Tinggal abu, kena angin, hilang. Dahsyat saja. Ya. Orang agama digadaikan, dijual gimana hanya karena itu. Gitu. Itu kalau bahayanya seperti itu. Jadi untuk kita bisa menanggulangi hasad itu dengan cara apa? Nah, ini baik, ini bagus ini. Jadi Islam itu sempurna ya, jelas ya. Jadi Rasulullah mewanti-wanti, tapi di satu sisi Rasulullah memberikan obatnya. Jamu tolak hasad. Ada herbalnya juga. Iya, itu benar-benar ini Rasulullah kan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu lafadznya beliau itu sedikit, tapi maknanya, hikmahnya itu nggak akan habis. Nah, salah satu hadis itu Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tidak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian, salah seorang di antara kalian sampai, nah itu ada hatta, ada sampai, dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Kan hebat itu, luar biasa. Ini benar-benar vaksin dah. Wow, luar biasa, obat banget. Ada orang sekolah bisa jenjang tinggi, tetangga. Nah, kita inginkan kalau seperti itu, kita inginkan. Maksudnya kita senang gitu. Dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan dilancarkan rezekinya, nanti menikah, nanti punya keturunan. Kan kita kalau diberi kayak gitu kan senang kan. Nah, seperti itulah kita menginginkan bagi orang lain gitu. Ya sudah, kita harus merasa bahagia juga sebagaimana diri kita, kayak seperti itu. Ada orang punya bangun usaha. Gitu. Kan kita inginnya kalau kita punya usaha kan usahanya lancar gitu, berkah, keluarganya berkah, rezekinya halal, kan kita juga menginginkan kebaikan. Nah, seperti itulah kita bersikap kepada orang lain. Kita juga menginginkan ke mereka juga kebaikan. Itu berat nih tentunya. Makanya tidak sempurna ini iman seorang di antara kalian sampai seperti cintai itu. saudaranya. Nah, iya. Cintai dirinya sendiri. Nah, itu obatnya yang pertama ya seperti itu. Jadi hasad itu bisa hilang kalau kita melihat saudara kita mendapat kenikmatan, kita malah senang dengan kenikmatan itu. Tidak boleh kita ngomong-ngomong malah, kan ada tetangga mendapatkan gimana, malah ada orang yang menghasut. Gara-gara padahal salahnya apa tetangga? Mencuri enggak? Ya kan, ngerampok dia juga enggak. Tapi kok malah jadi penghasut. Akhirnya yang tetangga tadi enggak kerasan, enggak betah, merasa wah sempit dunia ini. Padahal Rasul juga mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min 3 kali, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Man layak manujaruhu bawaikahu, yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan dia. Ngeri itu, dan awalnya dari hasad itu. Nah, tentunya kalau kita seseorang mendapatkan kenikmatan, ya kita menginginkan, itu kan masalah hati. Dan kita doakan juga masalah lisan. Makanya salah satu pesan seorang ulama di Madinah ketika ditanya bagaimana Syekh kita mengobati menghilangkan hasad itu, ya, doakan. Doakan dia. Allahumma zidhu. Ya Allah, tambahlah itu nikmat. Bukan hasad kan pengennya nikmat orang lain hancur binasa. Kita balik. Tambah. Ya Allah, tambahlah itu. Jadi disitulah setan itu kita hilangkan ketika membisiki supaya binasa nikmatnya, kita putar. Justru kita ya Allah tambahlah. Nah, itu penanggalnya seperti itu. Gitu. Daripada kita wah ini kerja,
kok baru beli mobil, belum tentu dia bahagia. Paling itu nanti mobilnya hilang. Ya semoga aja itu kebakaran, dirampok, lah. Daripada seperti itu ya kenapa kita tidak ubah gitu? Semoga mendoakan semoga dia berkah. Semoga ditambah oleh Allah. Kalau memang nggak bisa, wah berat ini rasanya udah masa bodoh. Bodoh amat. Iya. Bodoh amat. Ya sudah, biarkan. Biarin. Ya Allah memberikan nikmat ya sudah. Terutama kalau udah mulai agak panas, nah itu istighfar itu udah. Istighfar. Terus udah biarkan aja masa bodoh, udah itu urusan dia. Kan Allah yang memberikan. Nah iya. Ya itu kalau sulit nggak ada jalan lagi selain istighfar masa bodoh dah. Istilahnya lolo gue. Nah iya, ya sudah. Ya, memang Allah memberikan rezeki sebagaimana yang Ia kehendaki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah kan melapangkan rezeki bagi siapapun yang Ia kehendaki dan juga menakar, membatasi rezeki siapapun yang Ia kehendaki. Jadi itu pentingnya kita muhasabah diri tentang hasilnya. Betul, harus benar-benar harus terus dirasakan. Iya. Jadi pentingnya hasad untuk kita pelajari, banyak dampak buruknya yang nanti akan berdampak pada orang-orang yang selalu menginginkan dirinya untuk berhasad kepada orang lain. Jadi makanya kata Ustaz tadi, pertama agar menanggulangi hasad tersebut dengan ketika orang diberikan kenikmatan kita harus senang saja. Iya, Pertama. hati. Kedua tadi mendoakannya saja. Mendoakannya itu paling penting. Ditambah lagi. Dan terakhir jika merasa berat, nggak bisa mendoakan, nggak bisa merasa senang, bodoh amat saja. Ya, istighfar dan tinggalkan saja. Masya Allah. Iya. Dengan semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.